Kejar dia berhenti. Hua Xiao sudah tidak sabar. Jangan dekati aku. Aduh zaman apa ini? Masih ada yang berani menculik perempuan di jalan apa tidak ada hukum? Dari mana datangnya anak liar ini pukul dia? Cepat pergi. Kalau bukan karena kebakaran di panti asuhan dulu. 7 kakakku mungkin sudah sebesar ini. Panas sekali. Tidak baik ini obat bius. Kenapa semua kejadian buruk selalu menimpaku? Hei Nona, jangan salah paham, aku sedang membantumu menetralkan racun. Ah, Bukan apa yang kamu lakukan, aku tidak melakukan apa-apa, kamu sendiri melepas baju dan ingin menciumku, lihat leherku seperti ini. kamu membawaku ke hotel saat aku terkena obat. Apakah ini salahku? Bukan Nona, aku ingin membantumu menetralkan racun. Aku tidak melakukan apa-apa, kamu yang memelukku erat tidak membiarkanku pergi. Aku baru tidur di sampingmu. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang ini. Sekarang ambil uang ini dan pergi. Apa-apaan ini sebenarnya, aku kembali untuk mencari 7 kakakku tapi tidak menemukan mereka. Malah bertemu masalah dulu. Lebih baik pergi ke mantan direktur panti asuhan, pasti dia tahu di mana kakak-kakakku. Siapa yang keluar? Ketua gereja ingin mengundangmu minggu depan untuk upacara penobatan. Dan putri dari keluarga kerajaan menanyakan jadwalmu, ingin mengajakmu minum teh sore. Bukankah sudah kukatakan aku ada urusan penting? Di Tiongkok tidak ada keadaan darurat. Jangan mudah menghubungiku. Tapi, Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan kakak-kakakku. Aku tahu beberapa wanita itu setiap bulan mereka memberimu uang. Kamu sudah tua hampir masuk tanah. Masih menyimpan uang saku. Ting, berikan padaku. aku tidak punya uang, kalaupun ada. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Baik, tidak memberi juga tidak apa-apa. Panggil Lengking Qiu, suruh dia bekerja sama denganku. Dengan patu lepas baju dan ambil beberapa foto. Kalau Hua Xiao senang, apakah aku akan mendapat uang? Tidak boleh, kamu tidak manusiawi. Dia adalah kakakmu. Ini tidak boleh, itu juga tidak boleh. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Berhenti. Siapa? Kepala panti. Saya Qin Feng. Tidak mungkin, dia tidak akan membiarkanmu hidup. Qin Feng sudah lama mati. Yu Tao. Apa yang kau katakan hari ini tidak peduli. Apakah kau Qin Feng tahu bukan? 15 tahun yang lalu api itu tidak membunuhmu. Akan mengambil nyawamu sendiri. Jangan. Yu Tao, api tahun itu sebenarnya apa yang terjadi? Lepaskan aku. Kepala panti. Kepala panti, kau baik-baik saja. Kau benar-benar Xiao Feng. Tidak mungkin api itu terlalu besar. Seluruh panti asuhan terbakar. Xiao Feng sama sekali tidak punya kesempatan untuk keluar. Kepala panti, saya benar-benar Xiao Feng. 15 tahun yang lalu, saya terjebak di dalam ruangan, untungnya Shifu datang tepat waktu dan menyelamatkan saya. Saya kembali kali ini untuk mencari Anda. Dan 7 kakak perempuan saya. Kau benar-benar Xiao Feng, bagus sekali. Selama bertahun-tahun saya tidak bisa melupakan. Adalah kamu. Kepala panti, tenanglah. Kali ini saya tidak akan pergi lagi. Kakek, ada apa? Kau. Kalian pernah bertemu King Qiu. Dia Xiao Feng, dia kembali. Kakek, sebenarnya apa yang terjadi? Kucoken. Yu Tao datang meminta uang padaku. Saya tidak memberikannya, beruntung ada Xiao Feng. Kalau tidak nyawaku sudah habis. Kakek, kau berbaring dulu, istirahat sebentar. Saya dan dia akan keluar bicara. Kepala panti, saya akan menemani kakak pertama jalan-jalan dulu. Yu Tao bilang dia tidak akan membiarkan saya hidup, tidak akan membiarkan saya hidup. Apakah api tahun itu ada alasan lain? Naik mobil, katakan kau sebenarnya siapa? Kakak pertama saya benar-benar Xiao Feng dulu kita.
Hidup di panti asuhan langit biru, kau bilang setelah besar akan menikahiku. Cukup, orang sepertimu sudah sering saya temui. Kau berpura-pura menjadi adikku, ingin menipu uang dan cinta dari kakekku dan saudari-saudariku. Bukan kakak. Yutao, mau apa kamu? Mau apa aku? Anak ini merusak rencanaku dan memukulku. Hari ini aku akan membereskan dia. Yutao, kamu gila ya, ini ilegal, cepat minggir. Kalau tidak aku akan panggil polisi. Lengking Q, kamu juga tidak bisa lari. Ada orang yang bayar aku untuk mengambil fotomu. Yang tidak pakai baju loh. Mas cewek ini tubuhnya bagus. Ayo kita nikmati bersama jadi saudara ipar. Hah. Yutao sudah bertahun-tahun. Masih tidak ada kemajuan, hanya bisa melakukan ini. Hal-hal kotor. Di sini bukan tempatmu bicara. Kalau tahu diri berlutut dan minta ampun padaku. Lihat apakah aku bisa memaafkanmu. Kalau tidak hari ini kamu berlutut. Kasih kakakku 3 ketukan kepala baru kalian boleh pergi. Baik Qin Feng, kamu berani. Tunggu aku patahkan kakimu, lihat kamu berlutut atau tidak. Hari ini aku akan tunjukkan padamu bagaimana kami mempermainkan kakakmu. Yutao, kamu mau uangnya, sebutkan jumlahnya, aku kasih. Kamu biarkan kami pergi dulu. Mau pergi sudah terlambat. Bro, semua maju. Ah, ayo kamu. Kakak. Berani sentuh kakakku, kamu bayar dengan nyawa. Xiao Feng. Kakak. Kali ini jangan ada yang berharap memisahkan kami lagi. Wow. Barang sampah wanita saja tidak bisa atasi, aku kasih kamu banyak orang. Makan tai ya. Wow aku mon. Kasih aku satu kesempatan lagi, aku akan bawa ketujuh kakakku. Semua untuk kamu, maafkan aku sekali ya. Bawaku Sunggai Wei Kubasaja. Jangan Hua Xiao. Tidak wow mother. Wow mau maafkan aku. Kemarin aku lihat Qin Feng, dia tidak mati. Kamu bercanda ya, bukan katanya Qin Feng sudah mati. Lihat sendiri dia dibakar, ya main-main sama aku ya. Aku juga nggak tahu api begitu besar. Dia seharusnya nggak bisa selamat. Jadi yang kamu lihat itu hantu ya? Aku. Sudah cukup. Apapun Qin Feng itu, manusia atau hantu. 15 tahun yang lalu bisa membakarnya sampai mati. Hari ini aku juga bisa membunuhnya lagi. Ini salahku dulu nggak menanganinya. Dengan baik, silakan hukum saya. Waksin. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Kali ini bikin dia dikucilkan sama semua orang. Dari 7 kakaknya itu aja. Baik. Kakak sudah 15 tahun. Akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi. Kakak, kamu bangun. Ah. Kamu bangun. Jangan panggil aku kakak, sampai kapan kamu mau terus berpura-pura? Kamu cuma mau nipu uangku kan, kakak aku kasih. Kakak, aku beneran. Tapi aku nggak akan biarin kamu pura-pura jadi Xiao Feng buat nipu aku. Kakak, aku beneran Xiao Feng, beneran aku. Lepasin kakak aku. Dengerin penjelasanku. Lepasin aku. Kakak. Kamu ini bajingan. Aku udah balik, aku Xiao Feng. Kalian ngapain? Kamu bilang kamu Qin Feng, gimana kamu buktiin? Kakak kedua, kamu tahu di pinggang belakangku ada bintang segi 6. Gak percaya, lihat aja. Kamu beneran Xiao Feng, selama ini kamu kemana aja? Kamu tahu nggak kami nyari kamu susah banget? Dulu aku diselamatin sama guruku. Lalu aku belajar sama dia. Jauh di gunung, aku masih kecil. Sekarang aku udah balik, ngomong-ngomong, kakak-kakak yang lain mana? Hah, kakak-kakak kamu itu setiap hari kayak naga, muncul sebentar terus hilang. Kakak ketiga kamu masih suka main-main, buka bar tiap hari, mabuk. Kakak keempat suka budaya Tiongkok. Jadi duta besar kota Haicheng, belajar sama maestro lukis. Sekarang jago semua musik catur, lukis, kaligrafi. Kakak kelima masih suka main pedang. Sekarang di tim khusus kota Haicheng, menjadi ketua regu. Kakak keenam sangat hebat, sekarang dia adalah dewi dalam pandangan para pria. Aktris terkenal, sudah membintangi banyak film. Kakak ketujuhmu entah sedang memikirkan apa. Setiap hari seperti dewi minum teh dan bermeditasi. Sudah lama tidak bisa dihubungi, bagaimana denganmu dan kakak kedua? Kakak kedua saya cuma dokter kecil.
Setiap hari cuma suntik dan periksa pasien. Kakak pertamamu dia akan segera go public. Presiden Direktur Grup King Q sangat gagah. Bos Leng tidak baik Shi Defend Bos pingsan. Bos, 200 J pertama kali minggir. Bos Leng, Apa yang terjadi? pagi ini Shi Defend Bos sedang berbincang dengan saya. Tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Bagaimana Bos Leng? Dia adalah presiden direktur konsorsium negara beruang. Jika ada sesuatu padanya, kontrak dagang hilang perusahaan go public juga akan terpengaruh. Keadaannya sangat buruk, paling lama bertahan setengah jam. kalian semua tidak berguna jika Shi Defend Boss mati di sini. Kalian tidak akan mampu menahan kemarahan negara beruang. Saya pernah belajar beberapa trik dari guru saya, menyelamatkannya tidak masalah. Xiao Feng ini bukan hal kecil, jangan sok kuat. Tenang, saya bisa menyelesaikannya. Berhenti, anak liar dari mana? Direktur, Ren Wanzhi, kamu apa? Kamu gila, kamu membiarkan seorang anak liar. Dari mana tahu menusuk Shi Defend Boss? Apakah kamu ingin seluruh rumah sakit ikut mati bersamamu? Ini adalah pil 9 putar kehidupan yang saya dapatkan dari Li Boss. Setelah Shi Defend Boss memakannya, dia akan segera bangun. Kamu yang menyelamatkan saya. Sekarang saya merasa lebih baik. Lihat ini, baru namanya ilmu pengobatan. Ilmu pengobatanmu mungkin belajar dari anjing liar. Orang asing ini terkena racun. Sebenarnya masih bisa hidup 3 hari, tapi karena pil rusakmu mengandung kesturi. Keduanya digabungkan tidak lama lagi. Dia pasti akan mati mendadak. Berani bicara obat dengan saya. Security, usir dia. Shi Defend Boss. Tolong saya. Jangan cari saya cuma dokter kampung, bukannya direktur bilang. Itu apa sih raja pengobatan Li Boss yang sakti itu? Kenapa nggak dia aja yang nyembuhin kamu? Nggak mungkin pil ini, nggak mungkin ada masalah pil ini, nggak mungkin ada masalah. Ini kan pil dari Li Boss. Pasti kamu yang utak-atik, suhu. Suhu mereka nggak tahu diri. Tolongin aku, apa aja aku kasih. Xiao Feng, dia klien penting grup kita. Kalau bisa tolongin dia, oke. Oke, lihat muka kakak aku, tolong. Tai Shenzhen sama cincin bintang. Kamu Shi Defend Boss. Dia cuma anak liar yang entah dari mana. Pasti dia yang ngelakuin, nggak tahu malu. Berani menghina Kin Boss, minta maaf. Shi Defend Boss, bukan salahku. Pasti dia yang ngelakuin. Menghina Tuan Bintang. Dosa yang nggak bisa dimaafkan, bahwa dia buat dikorbankan. Jangan Shi Defend Boss, ini bukan urusanku. Shi Defend Boss. Jangan bocorin identitasku. Oke, urusan hari ini sampai sini dulu. Ini adikku Qin Feng, mulai sekarang dia asisten direktur King Q Group. Apa yang dia bilang sama dengan apa yang aku bilang. Bos Leng, ini sebentar lagi. Acara peluncuran perusahaan. Urus perusahaan bukan cuma nusuk-nusuk ngobatin penyakit. Tiba-tiba ada asisten baru, orang-orang pasti mikir. Begini aja, siapa yang nggak setuju langsung aja ke aku. Wah, ini bukan King Q ya. King Q, aku bawa bunga buat kamu. Sebentar kita makan bareng. Wasinbo, kamu hormat dikit. King Q bukan panggilan buat kamu, panggil aku nama asli. King Q. Lagian nanti juga bakal bareng. Pelan-pelan aja deh. Wasinbo, aku nggak suka sama kamu. Dan tolong jangan ganggu aku lagi. Wah, ini anak liar ya. Kamu ketawa, apa kamu kenal aku? Aku ketawa, kodok pingin makan daging angsa. Qin Feng, kamu hormat dikit. Ini kan anak besar keluarga Hua. Kekuatannya besar, dia pemasok bahan King Q Group. Kalau nggak hati-hati sama Hua Xiao, kamu nggak bakal bisa keluar dari Hai Cheng. Tentu aku kenal kamu. Dengar-dengar King Q nemu cowok tampan. Masih yatim piatu yang hampir terbakar. Kamu saja deh, hahaha. Kamu bilang apa? Wasinbo, udah cukup, dia adikku Qin Feng. Aku bilang terakhir kali kita berdua nggak mungkin. King Q, aku benar-benar suka sama kamu. Bayangkan kalau kita nikah. Seluruh Hai Cheng pasti kita yang pegang. Suka beneran. Aku lihat kakimu lemas. Ginjalmu nggak lancar, kayaknya sering dimosional sama cewek lainnya.
Lu ngomong apa sih? Lepasin. Oke anak kecil tunggu aja. Lagi musim panas hati-hati api. Dan kamu Leng King Qiu kontrak, kita hampir habis. Kamu pikir-pikir sendiri. Berhenti. Xiao Feng. Kali ini gagal si Qin Feng. Nggak tahu belajar ilmu pengobatan dari mana. Bisa sembuhin racun. Buat Leng King Qiu lolos. Nggak apa-apa kalau gagal. Masih ada acara peluncuran kan? Aku mau bikin mereka berdua hancur. Kalau gitu uang 1 juta-ku mana? Tinggal. Tenang aja 1 juta itu. Semua buat kamu. Waduh keras kepala nih banyak orang. Banyak orang baru serukan. Aku lagi panas nih. Kamu harus bikin aku adem. Aku cantik atau Leng King Qiu? Leng King Qiu. Nggak segenit kamu. Kalau ini udah selesai, kita main sama dia. Pasangan mesum itu. Lumayan jago main. Bos mau nggak? 2 sampah aja nggak usah buru-buru. Aku mau lihat. Mereka bisa ngapain. Bos, Shi Difen mau jadi pion bos. Pengen gabung ke Istana Bintang bantu bos. Oke deh kasih kesempatan. Hari konferensi pers. Membawa pesanan miliaran ke grup King Qiu. Parent pemimpin kuil pasti akan dapat cuai. Pasti akan membuat pemimpin kuil puas. Dan bantu saya mengawasi Utao dan Sufeya. Mereka pasti akan melakukan sesuatu. Karena saya sudah kembali. Maka tidak ada yang bisa menyakiti kakak perempuan. Saya sudah larut malam belum istirahat. Cepat pulang kerja. Bos Leng saya lupa dokumen di kantor. Ambil lalu pergi. Anda istirahat lebih awal. Kakak kedua kenapa masuk tidak ketuk pintu? Laki-laki dan perempuan tidak boleh dekat-dekat. Bagus kamu Qin Feng sudah berani ya. Mana ada bagian tubuhmu yang belum saya lihat. Tapi ngomong-ngomong soal serius dari mana kamu belajar pengobatan itu? Saya bisa lihat penyakit itu sulit diobati. Bukan saya belajar dengan guru selama 10 tahun. Bagaimanapun juga semakin sering semakin mahir. Pelan-pelan belajar pasti bisa. Adikmu ini berbakat loh. Kenapa kakak kedua juga mau belajar saya ajarin? Saya benar-benar bisa belajar. Ini tidak ada apa-apanya keahlian ini. Bukan hanya untuk laki-laki tidak untuk perempuan setelah kamu belajar teknik akupunktur ini. Saya lihat siapa yang berani bilang kamu berpayudara besar tapi tidak pintar. Bagus kamu Qin Feng berani menggoda kakak kedua ya. Jangan lari kamu jangan lari. Kakak kedua jangan main-main. Kamu menggoda saya. Kakak kamu ngapain? Kakak kedua. Saya punya teknik pijat lagi. Mau belajar? Kalian berdua ngapain? Tidak ngapa-ngapain Xiao Feng bilang mau ajarin saya teknik akupunktur. Saya ada urusan di rumah sakit saya pergi dulu. Ayo ajarin-ajarin. Kamu ajarin sampai di kasur ya. Bukan ini untuk mengenali titik akupunktur tubuh. Saya jadi model. Kenapa kamu cemburu sama kakak kedua? Kamu. Bos Leng konferensi pers tinggal 1 jam lagi semuanya sudah siap. Baik saya segera datang. Kamu tunggu saya kembali untuk menghukummu. Pelan-pelan ya kakak. Tenang saja kakak saya sudah kembali. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Wow ini adalah presiden kecantikan Leng King Qiu. Ini memang salah satu dari 10 wanita cantik di Haicheng. Ini terlalu bagus ya. Saya sudah mulai.
Selamat datang semua orang untuk menghadiri peluncuran King Q Group kami. Hari ini teman-teman wartawan datang begitu banyak. Mari kita mulai dengan pertanyaan. Bos Leng, saya mendengar berita bahwa Anda menyalahgunakan wewenang untuk mendukung satu. Belum pernah melihat pria mengatakan bahwa itu adalah kekasih Bos Leng. Tidak lulus dewan. Kami hanya menjawab topik yang terkait dengan konferensi. Bos Leng, Anda sedang menghindari masalah ya? Semua orang diam dengarkan aku. Leng King-Q, Anda seorang pria dengan 2 sisi dan 3 pisau. Kapan saya berencana untuk menginstal? Leng King-Q, pria dengan 2 sisi dan 3 pisau. Kapan saya berencana untuk menginstal? You tahu ini adalah grup King Q, konferensi pers di sini tidak menyambut Anda. Tenggorokan. Bos, apakah Anda? Aku adalah. Saya adik dari Leng King-Q, Bos Leng. Anda tidak semua ingin tahu apakah dia memiliki kekasih? Baik, saya akan bersaksi tentang dia. Leng King-Q, kolusi untuk melubangi perusahaan. Untuk keuntungan pribadi. Anda berbicara omong kosong. Petugas keamanan mengeluarkannya. Apa kau takut? Aku akan melakukan hal-hal yang tak terlihat. Ini dia. Bos, apakah Anda tahu apa yang ada di dalam? Dia Leng King-Q untuk keuntungan pribadi. Aku dengan ramah membujuknya. Wajah putih kecil yang dia angkat terluka parah. Jika Anda berkolusi dengan rumah Hua, Dekan mengadopsi Anda. Saya tidak meminta Anda untuk membalas dendam. Aku mengeluarkan darah, jadi kau menjelaskan. Apa yang terjadi dengan cedera ini? Terlepas dari aku. Kau juga meminta kakekku menendang aku dari rumahku. Kamu sangat kejam. Kau bilang aku berkolusi dengan orang lain. Bagaimana dengan bukti? Kamu kalau bisa kasih bukti, aku sama keluarga Hua. Hari ini aku bakal berlutut minta maaf sama kamu. Bos Leng bilang. Semua tenang, bukan seperti yang dia bilang. Berhenti, siapa yang berani sentuh kakakku? Semua tenang, bukan seperti yang dia bilang. Berhenti kalian, siapa yang berani sentuh kakakku? Wah, si cowok liar datang. Datang buat dukung si jalang ini. Maaf, apakah kamu itu si wajah putih yang dirawat Leng King Q? Apa yang Yutao bilang benar? Sudah berapa lama kalian bersama? Apa ada transaksi tubuh antara kalian? Kamu berani mukul wartawan. Kamu gila ya? Yang aku pukul itu mulutmu yang teriak-teriak. Kalau Yutao panggil kamu pergi nggak? Kamu. Nggak ada bukti, ngapain fitnah kakakku? Yutao, kenapa? Kenapa kamu kerja sama-sama orang luar buat fitnah aku? Kenapa? Dari kecil sampai sekarang, pernah nggak kamu anggap aku adik? Di matamu cuma ada Qin Feng. Dulu aku pinjam uang. Waktu aku dipukul karena utang, kamu di mana? Sudah Yutao, nggak ada bukti. Kamu di sini ngomong sembarangan cuma buat uang. Kamu mukul orang yang udah ngangkat kamu. Malah mau foto telanjang kakakmu, ancam dia 2010. Kamu cuma sampah yang numpang hidup. Cepat pergi dari sini. Oke, bagus, sangat bagus. Kalian mau bukti ya? Hari ini aku bakal bikin kalian berdua hancur. Bawa ke sini. Siaya kok kamu? Tentu aku Leng King-Q. Selama ini aku nggak nyangka kamu sampah kayak gini. Adik nggak diurus, kakek sakit. Yutao minta uang operasi sama kamu. Kamu nggak kasih sepeser pun, malah kerja sama Qin Feng mukul dia kayak gini. Sekarang di tanganku bukti kamu curang. Pakai bahan sampah korupsi. Nggak mungkin, kenapa? Sufia kamu yang mainin. Jangan panggil namaku, kamu nggak pantas. Kamu Leng King-Q. Malah melanggar hukum curi keuntungan perusahaan. Leng King-Q. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Aku bisa tidak membongkar rahasiamu jadi pacarku. Layani aku dengan baik, kalau tidak hari ini kamu akan hancur reputasimu. Yutao, berani-beraninya kamu mengancam kakakku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Berani-beraninya kamu memukulku. Qin Feng, kamu gila. Kamu si wajah putih berani-beraninya memukul Yutao. Aku akan laporkan ke polisi biar kamu habis di penjara. Leng King-Q, berani-beraninya kamu memukulku. Kakak, tidak ada yang boleh mengganggu kakakku. Aku yang bilang. Qin Feng, kamu memang jago bertarung. Tapi apa gunanya ada banyak wartawan di sini? Tidak ada yang bisa membantumu. Nyalakan TV, putar file yang sudah aku siapkan. Wah, ternyata begini ceritanya. Wartawan perempuan ini sungguh tidak tahu malu. Jangan bilang perempuan ini lumayan putih. Cepat matikan Qin Feng, kamu membuat video palsu. Jangan rekam, bukan aku, aduh jangan rekam.
Kamu juga simpan dan kamu jangan rekam, cepat matikan kameranya. Jangan rekam, jangan rekam. Yutao, kamu masih ada yang mau bilang? Wah. Wah, pertunjukan yang bagus. Aku datang terlambat. Kamu. Washa Anda datang. Barang tidak berguna. Huasinbo, kamu datang buat apa? Tidak ada urusanmu di sini. Ya, urusan internal grup King Q sebelumnya. Aku tidak bisa ikut campur, tapi sekarang, di dalam grup King Q, ada masalah. Dan kontrak kita juga sudah habis, jadi aku harus mempertimbangkan. Apakah bisa ganti mitra kerja? Hari ini aku datang ke sini, ingin meminjam alasan konferensi pers. Untuk menjelaskan satu hal mulai sekarang. Keluarga Hua dan grup King Q, semua kerja sama dihentikan. Huasinbo, kamu tidak tahu malu, kamu menambah masalah. Ende happy, kamu menambah masalah. King Q, kamu juga jangan menyalahkanku di dunia bisnis. Apapun bisa terjadi dan aku sudah kasih kamu kesempatan. Kamu tidak memanfaatkannya. Tapi siapa yang suruh aku suka kamu? Mau dipikir-pikir lagi. Kamu mati aja deh, aku nggak bakal nikah sama kamu. Kirain hari ini cuma buat gebuk anjing Malah ada kodok nongol sok-sokan. Huasinbo, kamu pantas nggak sih? Hahaha, kamu lupa ya. Bentar, aku kasih kesempatan. Kalau hari ini kamu lewat bawah selangkanganku, aku kasih kalian jalan hidup. Kalau nggak, aku jamin. Di Haicheng nggak ada orang yang berani kerja sama-sama grup King Q, ngontrak apapun. Aku berani. Grab API Xiongguo. Kasih order ratusan miliar ke grup King Q. Ini hahaha. Masa sih King? Dari mana dapat aktor profesional banget? Nggak murah ya order ratusan miliar. Bohong deh kamu, sujud. Aku kasih 1 juta, udah nggak usah acting hahaha lagi. Hahaha. Berani hina ketua bintang, hukumannya, mati aku dari grup api. Direktur Shi Defend. Hari ini, tanda tangan kontrak sama grup King Q. Order ratusan miliar ini aku kasih. Nggak mungkin, bos Shi Defend. Kamu pasti dibohongin, mereka nggak ada apa-apanya. Huasinbo, tanpa keluargamu, grup King Q tetap bisa hidup. Oke Qin Feng, kamu tunggu aja. Berhenti mau pergi boleh. Lewat bawah selangkanganku terus minta maaf sama kakakku. Kalau nggak hari ini jangan harap pergi. Qin Feng, kamu gila berani mukul Washao. Keluarga Hua nggak bakal biarin kamu. Ada hak kamu gonggong. Kamu. Huasinbo minta maaf. Sudahlah, Xiao Feng. Huasinbo, kalau aku ketemu kamu lagi, di Haicheng aku patahin kakimu pergi. Qin Feng, kamu tunggu aja. Huashao, jangan pergi. Kakak, kamu baik-baik aja kan? Xiao Feng, makasih. Kakak, selama ini aku nggak di sampingmu. Hari ini aku kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Baiklah, Xiao Feng. Aku urus urusan kantor dulu. Kamu pulang dulu, malam kita makan bersama. Pemimpin kuil sudah menemukan lokasi kebakaran tahun itu. Ada orang dari keluarga Yutao dan Hua. Pasti api itu ada hubungannya dengan Yutao dan keluarga Hua. Tapi kenapa waktu itu aku cuma anak yatim? Siapa yang menyuruhmu datang? Lepaskan Qin Feng, aku kakak ketigamu. Kakak ketiga kok bisa kamu? Bukannya kakak pertama bilang kamu sudah pulang? Aku cuma mau coba kemampuanmu, ternyata kamu hebat sekali. Aduh, kamu bikin aku kaget. Kupikir ada pencuri bunga mau mencuri aku yang masih perjaka ini. Hih, tidak tahu malu. Baiklah, aku tidak ngobrol lagi, aku mau cari kakak keduamu. Kakak ketiga, bukannya kamu punya bar? Kok malam-malam tidak di toko, mau cari kakak kedua buat apa? Masalah toko, aku nemu ada orang jual barang mirip obat perangsang di tokoku. Aku mau minta kakak kedua untuk periksa itu apa. Baiklah, aku temani kamu, aku ahli soal penyakit. Kak, ini terlalu berisik. Kamu tahu apa, ini baru ada suasana. Tolong. Ayo adik, cium satu. Wah mas, jangan pegang-pegang, minum dulu haha. Ya, karena kamu cantik dan menggairahkan. Di seluruh kota Hai, kamulah yang paling top.
Hahaha, Aku cuma biasa-biasa saja bos, kami itu baru yang luar biasa cantiknya. benar-benar tubuh bos kalian itu. Seperti ini. Kenakan ini. Mainkan peran bosmu berlutut melayani Mas. Biar Mas juga menikmati. 10 wanita tercantik di Hai. Sudahlah, ayo kita minum-minum. Gimana uangnya kurang? Aku punya banyak kenakan ini. Aku benar-benar tidak bisa. Gimana kalau aku nyanyikan lagu untukmu? Aku akan menjemputmu pulang. Main-main sama aku, jual seni bukan jual tubuh. Hei, bawakan barangnya. Aku tidak percaya. Ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Pergi tolong. Sebentar lagi aku mau lihat kamu striptease. Tolong. Berhenti. Wah. Bukan ini si 10 wanita tercantik di Hai Cheng. Sun siang bos San, ya kenapa? Sama nona kamu minum aja susah. Minum boleh. Tapi nggak kayak gini pegang dagu minum. Gimana nih? Dia nggak minum. Kamu gantikan dia minum ya, hahaha. Oke bang, gimana caranya minumnya? Pastinya sambil pegang-pegang minum. Biarkan aku cicipi rasamu. 1 botol ini cukup nggak? Sudah lama nggak ada orang yang ngomong kayak gini sama aku. Kamu minum arak sedikit langsung gila sama aku. Kayaknya kamu udah nggak mau hidup ya. Pukul dia, aku mau mainin cewek ini sampai mati. Ah. Masih minum nggak? Cukup nggak? Kakek aku salah, kakek aku langsung pergi. Kamu kasih dia minum apa? Ini barang dari bos Yu. Namanya He Huan San. Dia bilang cewek yang minum obat ini, nggak ada yang tahan. Bos Yu. Bos, aku dipukul orang. Orang itu juga nyita barangnya. Siapa yang berani ganggu orang aku? Ayo ikut aku cari dia. Gak usah cari, aku udah datang. Qin Feng kamu ya. Wasung siang dia. Kamu datang buat apa? Kamu sama. Leng Qinkyu itu sama suka sama dia ya. You tahu ya, ini toko aku. Kamu tanya aku datang buat apa? Hanggang kamu kebanyakan minum. Kenapa Yutao ketemu aku seneng banget ya? Kamu makin jago ya. Barang ini juga berani kamu jual. Qin Feng, aku seneng. Gimana nih, ini nggak ada hubungannya sama kamu. Lepasin orangnya, tinggalin barangnya. Aku biarin kamu pergi. Hahayo. Di tokoku kamu jual barang kayak gini, ketahuan sama aku. Mau bawa barang lari lagi. Kamu pikir aku makan gaji buta? Aku bilang Sun siang kamu itu apa sih? Aku peringatkan jangan cari masalah. Yutao, kayaknya kamu kurang pukulannya. Mulutmu kotor, cepat minta maaf ke kakakku. Qin Feng, aku tahu kamu jago bertarung. Jadi aku habiskan 100 juta. Untuk memanggil juara dunia MMA. Untuk melawanmu sehebat apapun kamu. Kamu bisa mengalahkannya. Hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Hahaha, hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Siapa yang kasih kamu keberatan habis 100 juta? Untuk memanggil orang gendut buat melawanku. Jangan meremehkanku. Anak kecil, mulutmu besar, sekali aku tidak peduli. Kamu ada masalah apa dengan bos Yu hari ini di sini? Kita saling pukul, kamu 1 pukulan, aku 1 pukulan. Lihat siapa yang jatuh duluan, adilkan. Ini kurang baik, bagaimana kalau aku 1 pukulan langsung jatuhkan kamu? Bukannya kamu akan terlihat memalukan. Hahaha, selama ini meremehkanku. Kamu yang pertama. Baiklah, kasih kamu kesempatan, kamu pukul duluan. Ini kurang baik, aku terlalu untung. Lebih baik kamu yang pukul duluan. Jangan banyak omong, suruh pukul ya pukul.
Kayak perempuan mati saja. Hehe, tapi kalau aku sudah pukul, kamu tidak akan ada kesempatan lagi. Kamu siapa? Karena kamu sudah pukul. Sekarang giliranku. Yutao, sekarang giliranmu. Yutao, sekarang giliranmu ya. Kamu mau apa aku peringatkan kamu. Pemilik barang ini kamu tidak bisa lawan. Aku ingat pernah bilang kalau aku ketemu kamu lagi, aku akan patahkan kakimu. Aku salah, aku minta maaf. Aku bisa minta maaf ke kakak ketiga asal kamu lepaskan aku. Lepaskan aku. Sekarang baru tahu panggil kakak ketiga. Yutao, aku tahu kamu tidak akan berubah. Kali ini aku akan buat kamu ingat pelajaran itu. Aku mengaku salah, aku berubah. Kamu bukan ingin tahu tentang kebakaran 15 tahun lalu. Asal kamu lepaskan aku akan ceritakan semuanya. Apa yang terjadi dengan kebakaran itu? Apakah kau yang melakukannya? Kebakaran itu adalah... Siapa? Xiao Feng. Memang aku yang menyulutnya. Kak Tiga. Kak Tiga, apa kabarmu? Xiao Feng kecil, aku merasa sangat panas. Kak Tiga, tunggu sebentar lagi, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Feng, apakah aku cantik? Kak Tiga, kamu telah diracuni, tenanglah sedikit. Aku akan segera menusuk jarum, segera semuanya akan baik-baik saja. Xiao Feng, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menunggumu selama 15 tahun, aku sangat merindukanmu. Kak Tiga, jangan seperti ini, jangan begini. Kak Tiga, aku juga merindukanmu. Semuanya akan baik-baik saja. Malam ini obatnya kuat sekali. Jangan bicara soal itu, aku bertemu Qin Feng lagi. Barangnya hilang, untung aku cepat lari. Kalau tidak aku juga akan celaka di sana. Lalu apa yang harus kita lakukan? Barang-barang itu semua dari Hua Xiao. Jika dia tahu, kita semua akan selesai. Begini saja. Aku akan menjelaskan kepada Hua Xiao. Lagi pula sekarang kita masih punya barang. Mari kita pindah tempat untuk menjualnya, anggap saja bayar mahal untuk pelajaran. Tapi rasa penasaran ini tidak bisa begitu saja ditelan mentah-mentah. Sudah berapa kali ini, kita harus memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Menelan harga diri dasar. Aku tidak percaya Qin tidak punya kelemahan. Bukankah dia suka Leng Qingqiu? Mari kita selesaikan Leng Qingqiu. Ketika foto-foto itu tersebar, dia akan menyesal seumur hidupnya, hahaha. Bos Yu memang hebat. Biar ku beri kau yang lebih hebat. Xiao Feng, bangun. Sudah jam berapa sekarang? Masih tidur, cepat bangun. Kak, ini masih pagi. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Tetap suka tidur seperti dulu ya, sudahlah. Aku ada urusan hari ini, makanya aku bangunkan kamu. Apa yang bisa sulitkan bos Leng kita? Kak Lima meneleponku kemarin. Dia pulang dengan pesawat siang ini, aku harus pergi ke rapat perusahaan. Jadi tugasmu adalah menjemputnya, oke? Akhirnya bisa bertemu Kak Lima. Kata kakak kedua, dia masuk tim inspeksi. Aku nggak tahu dia masih bisa kenalin aku atau enggak. Aduh, Nona, kamu nggak apa-apa kan? aduh, kamu nyetir kencang banget, lihat jalan nggak sih? Kakiku sampai patah nih. Nona ngomong apa sih? Aku baru lihat kamu langsung ngerem, kok nggak kena kamu. Ayo, ada yang nabrak orang sampai kakinya patah. Mau kabur nih, ada hukum nggak sih? Kamu jangan pergi adik, ayo cepat ke sini. Aku ngerti kamu ini mau ngerjain orangnya. Kamu nggak apa-apa kok, buruan minggir. Kamu jangan pergi adik, ayo cepat ke sini kakak. Kakak, kamu nggak apa-apa karena kamu nabrak kakakku, bayar. Wah, kerja sama tim ya. Nak, kamu nabrak kakakku, bayar 50.000. Hari ini selesai, kalau enggak. Kalau aku nggak punya uang gimana? Kamu ini tuli ya, aku kasih tahu jelas-jelas. Hari ini kamu harus bayar, kalau enggak aku potong kakimu buat kakakku. Coba aja. Mau potong kaki siapa? Kakak kelima kamu ya? Kamu kakaknya ya, gampang dong.
Adikmu nabrak kakakku gimana nih? Kamu mau gimana? Ente dia Bayer Universe Galaxies, ente dia Bayer. Entah kamu temani aku. Oke, ikut aku. Aku kepala tim inspeksi Haicheng. Kalau kamu masuk aku temani kamu baik-baik. Aduh kepala tim ya. Aku nggak tahu maaf, ya aku salah kamu maafin aku ya. Gimana bisa dong kakinya patah? Aku harus bayar. Kakiku nggak sakit lagi. Tiba-tiba nggak sakit lagi, buruan pergi. Kita pergi. Cepat pergi, kalau ketemu lagi aku tangkap kamu. Wah, kakak kelima sekarang hebat ya. Aku harus panggil kepala tim nggak ya? Gak sepani lupa waktu kecil. Gimana aku mukul kamu, hati-hati pantatmu. Jangan dibahas, malu banget. Sudah, kita pulang dulu, buruan telepon kakak pertama. Kita pulang. Halo kakak pertama, aku jemput kakak kelima. Oke, kalian pulang dulu ya. Makan siang di rumah. Kakak-kakak, kenapa kakak? Hei kakak. Ah kakak. Kamu benar-benar wangi, tidak heran Qin Feng. Orang itu sangat menyukaimu. Yutao, kamu bukan manusia, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Tentu saja kamu. Qin Feng dan aku adalah adikmu. Dia bisa, aku juga bisa. Yutao, kamu binatang. Lepaskan aku, Xiao Feng tidak akan membiarkanmu. Bicara tentang dia. Tahukah kamu karena dia Berkali-kali menggalanjiku. menghalangi rezekiku 15 tahun yang lalu. Seharusnya aku membakarnya. Yutao, kamu yang menanam, kamu yang menuai. Lepaskan aku. Ah, sudah saatnya. Masih jadi wanita suci. Ayo, hari ini aku ingin melihat. Qin Feng tahu wanitanya berbaring. Dibawaku menjerit. Bagaimana ekspresinya? Berhenti. Jangan bergerak. Qin Feng datang tepat waktu. Bagaimana menonton siaran langsung kami? Yutao, lepaskan kakak. Apapun yang kamu inginkan lakukan padaku. Aku sarankan jangan bergerak, kalau tidak aku akan membunuhnya. Kamu berani. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kamu datang untuk menyelamatkannya kan? Baik, aku kasih kamu kesempatan. Entah melompat dari jendela ini atau aku akan menikamnya sampai mati. Ah, Xiao Feng, jangan dengarkan dia. Diam. Qin Feng. Nyawamu atau nyawanya? Yutao, kamu benar-benar sampah. Sekarang menggunakan wanita untuk mengancamku. Kamu pikir bisa menggantikanku? Kamu pikir semua yang kamu miliki bukankah memang milikku? Kalau dulu aku tidak hilang, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk muncul. Qin Feng, kamu diam saja. Apa hakmu untuk bicara seperti itu padaku? Tentu saja aku punya hak, Yutao. Kamu ingin direktur mencintaimu, kamu ingin kakak-kakakku peduli padamu, tapi itu tidak ada gunanya. Semua yang kamu inginkan aku bisa dapatkan dengan mudah. Aku sudah kembali, kamu tidak punya kesempatan lagi. Kamu hanya bisa menggoyangkan ekor seperti anjing, meminta makanan. Qin Feng, kamu diam saja. Yutao, aku sudah memaafkanmu, tapi kenapa kamu harus menantang batas kesabaranku? Memaafkan aku. Kamu kembali sekarang adalah sebuah kesalahan. Kamu mengambil semua yang seharusnya milikku. Aku sudah susah payah. Memegang kaki Washao. Tapi kamu terus menghalangi aku untuk menghasilkan uang. Sekarang kamu bahkan memotong satu-satunya jalan keluarku. Kamu ingin menghancurkan aku, baiklah. Aku juga akan menghancurkanmu. Maka matilah kamu. Xiao Feng, jangan. Jangan kamu lepaskan dia, jangan melakukan hal bodoh. Serahkan dia padaku, hukum akan menghukumnya. Xiao Feng, jangan seperti ini. Aku tidak ingin kamu menjadi orang yang dibutakan oleh kebencian. Lepaskan. Kakak, kita pulang.
Kakak kamu istirahat dulu. Xiao Feng hari ini terima kasih. Ngapain bilang terima kasih? Dulu kalian yang merawatku. Sekarang giliranku untuk merawat kalian. Xiao Feng, aku sangat takut. Ini hanya mimpi kamu akan seperti dulu lagi, meninggalkan kami. Kakak kali ini bukan mimpi kali ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Xiao Feng, penyelidikan ada kemajuan. Oh baik. Ini adalah catatan Yutao menurut pengakuannya. Semua tindakannya belakangan ini diperintahkan oleh Hua Xinbo. Bahkan api besar dulu itu juga dia yang menyalakannya. Dia yang mengambil kunci dan mengunci pintumu. Tapi kenapa dulu aku hanya seorang anak? Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Budo juga tahun terakhir hanya menjalankan perintah. Termasuk Huan San yang baru-baru ini dijual di pasaran. Juga disediakan oleh Hua Xinbo. Yutao juga mengaku. 3 hari kemudian pesta ulang tahun Hua Laoezo adalah acara distribusi Huan San. Pada saat itu semua orang yang berhubungan dengan keluarga Hua akan hadir. Semua orang akan hadir. Yutao hanyalah anjing peliharaan Hua Xinbo. Dia tidak tahu detailnya kakak lima. Kamu tahu di mana Hua Xinbo? Menurut Yutao, Hua Xinbo hari ini akan menghadiri lelang yang diadakan oleh Wali Kota Haicheng. Nota WR memilih hadiah ulang tahun untuk Hua Laoezo. Xiao Feng, jangan gegabah. Tenang kakak lima, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku akan mencari tahu. Lihat apa sebenarnya pesta ulang tahun keluarga Hua ini. Seharusnya di sini, tampaknya lelang kali ini. Standarnya cukup tinggi. Halo bos, tolong tunjukkan undangan Anda. Harus ada undangan ya, aku lihat 2 orang di depan. Tidak punya juga masuk. 2 orang di depan wajah dan pakaian mereka adalah undangan. Tugas kami adalah menghalangi anak miskin seperti kamu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk bergaul dengan orang penting. Anak miskin di luar mengerti. Ini benar-benar keinginan Wali Kota Haicheng. Ini aturan lelang. Tentu saja jika kamu ingin masuk, bisa saja harus melalui proses normal verifikasi aset. Jika kamu bisa menjamin memiliki aset di atas 1 juta, kami akan membiarkan kamu masuk. Maka sebaiknya kamu cepat, sebelum aku marah. Hei anak muda. Kamu bercanda dengan aku membawa kartu jelek seperti ini. Untuk menipu aku ada kartu ban warna hitam. Pergi dari sini, jangan ganggu kami. Kamu ulangi lagi. Kakak 4. Aku suruh dia pergi, hahaha. Siapa kamu yang Xiao Jie? Kok kamu? Aku. Ulangi lagi. Aku bikin yang Xia aja. Aku suruh kamu ulangi lagi. Aku suruh kamu minta maaf pada adikku. Hei yang Xiao Jie. Bawahan yang tidak tahu diri ini, bagaimana bisa menyinggungmu? Dia baru saja menyuruh adikku pergi. Apa yang terjadi? Bos ini tidak membawa kartu undangan saya, meminta verifikasi dana. Dia membawa kartu palsu lagi, saya pikir dia datang untuk mengganggu. Saya menyuruhnya pergi bawa untuk verifikasi dana. Ini adalah tata krama dasar. Jadi bisakah kita masuk sekarang? Yang Xiao Jie, tentu saja Anda bisa masuk. Anda adalah Duta Besar Promosi Haicheng, tapi adik Anda harus menunggu hasil verifikasi dana keluar dulu. Lagi pula lelang kami ini bukan sembarang orang bisa masuk. Jadi maksudmu adikku bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengikuti lelang? Tentu saja tidak kalau mau ikut. Lelang kami harus mengikuti tata krama kami. Kapten sudah memeriksa tapi tidak ada uang kan ya? Di kartu memang tidak ada uang, maaf ya. Tapi mereka bilang di dalamnya limitnya tidak terbatas. Apa ini bercanda? Saya benar-benar tidak tahu, kapten, mereka benar-benar bilang begitu. Dan mereka bilang ini, apa namanya, kartu Centurion. Terbatas hanya 100 di seluruh dunia. Sekarang saya bisa masuk. Silakan. Kakak, kenapa kamu datang? Saya dengar ada lukisan asli master lukis dari dinasti utara. Lau Liu, saya sengaja datang untuk melihat ya Xiao Feng. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kartu ini adalah pemberian guruku orang tua itu. Saat dia pergi dia bilang tidak banyak uang. Suruh saya hemat, siapa tahu dia seorang jutawan. Ternyata kamu selama ini hidup cukup enak ya. Kami sangat khawatir padamu. Saya tidak peduli. Saya mau menindas tuan tanah dan membagi tanah. Kamu harus belikan saya hadiah. Baiklah kakakku. Saya bilang di lelang selevel ini. Kenapa ada lalat masuk, hahaha.
Ya saya bilang kenapa begitu masuk. Mencium bau busuk ternyata kamu. Kita juga harus menghitung-hitung. Bagaimana kamu bisa masuk saya tidak tahu tapi kamu bilang mau. Menghitung dengan saya kamu pantas. Kali ini Shidifen tidak ada saya lihat kamu masih bisa sombong. Huasinbo Yutao sudah ditangkap oleh tim. Hal-hal yang kamu lakukan saya tahu, tapi itu sudah jelas. Kamu ngomong apa sih aku nggak ngerti. Yutao si bodoh itu ditangkap ya sudah. Siapa yang bakal percaya sama orang kelas bawah kayak dia? Kalau kamu nggak mau ngomong sendiri. Ya udah kamu berlutut aja sambil ngomong. Berhenti. Ini tempat lelang kalau ada masalah. Selesaikan di luar tapi di sini. Kalian harus ikut aturan saya. Patuh pada perintah Tuan Kota. Saya umumkan lelang resmi dimulai. Lelang hari ini. Cuma ada satu barang tapi saya yakin. Pasti bisa memuaskan semua orang. Satu-satunya barang lelang ini adalah karya asli 8 Raja Gunung. Gambar air dan kayu yang indah. Harga mulai 0 yuan. Sekarang lelang dimulai. 2 juta 3 juta. Saya tawar 50 juta lukisan ini, mau saya kasih ke bapak saya sebagai hadiah ulang tahun. Mohon dukungannya untuk keluarga Hua. 50 juta sekali. 51 juta. Baik teman muda ini. Menawar 51 juta. Ada yang mau tawar lebih tinggi. Qin Feng kamu sengaja melawan saya ya? Saya tawar 100 juta. 101 juta Tuan Hua Xiao. Lelang ini memang untuk yang punya uang. Hati-hati marah-marah bikin sakit. 200 juta. 201 juta. 300 juta. 301 juta. Saya tawar 1 miliar. Tuan muda Hua menawar 1 miliar. Ada yang mau tawar lebih tinggi. Qin Feng kenapa nggak tawar lagi nggak punya uang ya? Asal kakek senang 1 miliar bukan apa-apa. Keluarga Hua punya banyak uang. 1 miliar sekali. Deal Qin Feng. Kok kamu masih bisa ketawa kalau aku MAH udah tutup muka kabur? Tentu saja aku ketawa. Lagi pula aku hanya punya orang bodoh. Habiskan 1 miliar untuk membeli lukisan palsu. Lukisan apa yang palsu pasti anak ini. Pemilik kota adalah ahli penilaian nasional. Setelah mengidentifikasi puluhan ribu lukisan pasti bocah ini tidak punya uang untuk dibeli. Jadi memfitnah bahwa lukisan itu palsu. Aku sudah berumur 10 tahun. Menairu lukisan Bada Shanren. 40 tahun terakhir. Tidak ada yang tahu. Lukisan Bada Shanren lukisan ini penuh pesona. Tersembunyi di dalam. Bagaimana bisa palsu? Tersembunyi di dalamnya. Tapi itulah masalahnya. Qin Feng saya pikir Anda tidak bisa makan anggur. Tuan kota asam anggur adalah Hai Cheng. Orang pertama menghargai barang antik selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada kesalahan. Sayang sekali. Begitu banyak tamu di sini yang terkenal di seluruh negeri. Kolektor dan ahli identifikasi. Mereka tidak melihat. Seperti yang kau lihat. Aku bilang hari ini kau tidak bisa. Katakan begitu. Jangan mau pergi. Lukisan itu palsu. Anda tidak memiliki visi yang cukup dan perlu belajar lebih banyak. Jangan menjadi bodoh seperti keluarga bunga. Qin Feng saya pikir Anda sedang mencari kematian. Berani menyinggung pemilik kota Hai Cheng. Bersiap untuk pergi. Petugas keamanan menangkapnya. Qin Feng lukisan saya butuh 10. Aku akan bersamamu. Lukisan ini tidak benar ini palsu. Air sudah lewat layering ini jelas digunakan. Ada 2 lapisan kertas beras. Lapisan atas khusus untuk perawatan lama. Hanya saja dia sangat bagus sehingga Anda kehilangan penilaian dasar lukisan di depan mata. Bagaimana mungkin? Saya pikir $1 miliar terlalu mahal. Tidak mungkin. Lukisan ini ternyata palsu. Nomor 1 Jianbao ini mungkin memiliki sedikit air. Takut dia tidak menyegelnya sendiri. Pemilik kota. Ayo ada orang datang. Biar aku lihat dulu. Tuan kota ini kena serangan panas mendadak. Ditambah lagi sebelumnya jantungnya memang lemah. Jadi darahnya naik ke kepala. Tapi gak masalah tusuk jarum aja. Bos Li dulu direktur rumah sakit. Pil itu yang kasih ya? Ilmu lo masih cetek banget kalau jarum ini ditusuk tuan kota.
mungkin gak bakal bisa hidup sampai besok. Sudah cukup Qin Feng, aku tahu lo ngerti sedikit soal pengobatan. Tapi dibandingin sama bos Lilo itu kayak bulan purnama versus kunang-kunang, mending lo jangan di sini. Ngomong ngalor ngidul. Nasehat baik gak didengerin. Ya udah lo pelan-pelan aja bunuh diri nanti kalau mau nolongin orang. Jangan minta tolong sama aku. Tuan kota lo udah sadar. Sekarang masih ada apa lagi yang mau lo bilang? Lo meragukan ilmu pengobatanku belum tanya nih. Lo lulusan fakultas kedokteran mana? Kerja di mana? Aku gak pernah sekolah juga gak pernah jadi dokter. Tapi itu gak ada hubungannya sama lo yang salah tusuk jarum. Wah gak pernah belajar apa-apa. Masih berani meragukan raja pengobatan kecil udah kena tampar. Mending kabur aja, jangan bikin malu di sini. Pameran lukisan dan kaligrafi yang bagus malah dirusak sama kalian berdua. Bener-bener bikin kesel. Lo udah tahu jantungnya lemah masih maksa pakai jarum. Meskipun sekarang gak apa-apa. Tapi gak sampai sehari dia pasti mati keluar darah dari 7 lubang. Ngaco banget berani-berani ngutuk tuan kota. Bener-bener udah gak mau hidup. Lukisannya palsu. Aku yang kurang jeli tapi kuil kecilku ini gak muat buat kalian berdua dewa besar. Silakan kalian pergi. Karena kalian gak percaya sama aku ya udah aku pamit. Semoga nanti gak perlu minta tolong sama aku buat nolongin lo. Masih mau cari-cari kesalahan aku. Sekarang udah kayak anjing aja. Kabur. Xiao Feng jangan dipikirin. Kakak keempat percaya sama lo. Gak apa-apa kakak keempat. Kayaknya gak lama lagi mereka bakal minta tolong sama kita. Kalian berdua pergi begitu aja. Kayaknya gak bisa deh gimana? Barusan kena pukul masih belum cukup ya? Barusan sudah lewat. Sekarang kamu sudah menyinggung wali kota Haicheng kami. Mudah-mudahan pergi? Tidak semudah itu. Lalu bagaimana caranya tidak mudah? Kamu kembali sekarang kepada semua orang di acara lelang. Beri hormat 3 kali. Lalu minta maaf kepada wali kota kami. Baru kalian bisa pergi. Kalau saya tidak minta maaf. Tidak minta maaf jangan salahkan saya tidak sopan. Pukul mereka. Berhenti. Wali kota. Dokter ajaib, tolong saya. Dokter ajaib, tolong saya. Saya tidak tahu diri. Anda yang baik hati tolong selamatkan nyawa saya. Saya pasti akan membalas 100 kali lipat. Wali kota barusan anak buah Anda. Menyuruh saya memberi hormat dan berlutut kepada Anda. Bagaimana kalau saya memberi hormat 1 kali? Masih belum berlutut. Wali kota. Berlutut. Dokter Qien Nona, Yang Xiaojie. Saya bukan manusia. Tolong selamatkan tuan saya. Kebetulan ada hal ingin minta tolong Anda. Baiklah selamatkan nyawa kecilmu. Terima kasih dokter ajaib. Tidak tahu apa perintah dokter ajaib. Tolong pesan sebuah lonceng besar lalu beritahu Hua Xinbo. Suruh dia dan kakeknya tinggal di rumah. 3 hari lagi di pesta ulang tahun saya akan datang sendiri. Qin Bos barusan yang Anda lakukan. Apakah itu jarum ajaib Tai yang legendaris? Yang bisa menghidupkan orang Kamu mati masih dan punya menyembuhkan mata. tulang? Apa? Ternyata jarum ajaib Tai. Wali kota. Biarkan mereka pergi begitu saja. Kamu brengsek. Ingat wajah ini baik-baik. Kalau berani menyinggungnya lagi saya akan melemparkanmu ke laut untuk jadi makanan ikan Qin Bos. Saya bertemu dengan pewaris jarum ajaib Tai. Xiao Feng waktu itu lukisan itu saya juga lihat. Sama sekali tidak bisa tahu itu palsu. Bagaimana kamu bisa tahu? Lukisan itu pasti palsu. Karena yang asli ada di ruang kerja guruku. Waktu itu terlihat sangat asli hanya ada satu kemungkinan, yaitu lapisan lukisan yang diselipkan. Jadi aku coba dengan air dan terbukti. Oh begitu rupanya. Kamu kukup cerdik. Lukisan-lukisan ini semuanya kamu yang buat ya si Jie? Semua aku yang buat si Jie ini. Sudah latihan belasan tahun. Bagaimana lumayan kan? Tidak kusangka si Jie-ku juga seorang pelukis besar. Ayo hari ini si Jie senang akan melukis untukmu. Xiao Feng, kenapa kamu terus memandangku? Si Jie sudah 15 tahun tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kalau begitu jangan pergi lagi tinggal di sini bersama kami. Si Jie wajahmu kotor. Oh Xiao Feng. Si San Jie memanggilku, aku harus pergi dulu.
Grup Long mengirimkan 1 batu giok hijau es. Grup Wang mengirimkan sepasang keramik tang. Grup Liu mengirimkan 1 tongkat emas silakan. Hualaoye bisnis tahun ini sulit. Produksi He Huan San mohon bantuannya tahun ini. Hahaha baiklah. Hua Sinbo Hua Shou tiba. Kakek aku datang untuk memberi selamat ini khusus. Aku pilihkan untukmu karya dari Master Beiwan. Lukisan hutan pinus melambangkan panjang umur dan kebahagiaan ditempatkan di kamar tidurmu. Sangat cocok. Bagus-bagus. Ini hadiah dari cucuku pasti bagus. Aku akan menerima doamu. Aku Hua sudah 70 tahun. Aku umumkan mulai tahun depan. Semua yang hadir di sini satu persatu. Kuota He Huan San akan naik 20%. Hahaha Hualaoye sangat dermawan. Ayo kita angkat gelas bersama. Semoga Hualaoye panjang umur dan sejahtera. Semoga Hualaoye panjang umur dan sejahtera. Rezeki melimpah seperti Laut Timur. Hualaoye. Minumlah dulu gelas ini, aku khawatir nanti kamu tidak sempat. Qin Feng, kamu benar-benar berani. Masih berani datang ke keluarga Hua aku beritahu kamu. Keluarga Hua tidak menyambutmu. Kapan datang untuk memberi selamat ulang tahun? Masih ditahan di luar pintu oleh tuan rumah. Hualaoye Zo, apa pendapatmu? Baik anak muda yang menarik. Tentu saja saya menyambut ucapan selamat ulang tahun. Tapi yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Apa hakmu duduk di sini? Kalau begitu Hualaoye coba beritahu caranya. Bagaimana caranya saya bisa memberi selamat ulang tahun ini? Di sini ada orang kaya dari Haicheng. Atau orang yang berkuasa. Asalkan Qin Feng bisa menunjukkan sesuatu. Membuktikan kemampuanmu di sini. Ada tempat untukmu. Shidifen pesta ulang tahun keluarga Hua. Bawa uang tunai 1 miliar ke sini. Qin Feng, ketua dewan perusahaan dari negara beruang, bisa mendengarkanmu dan mengantarkan uang begini saja. Kalau kamu benar-benar ingin ikut, saya kasih kesempatan, saya kasih alas duduk. Kamu duduk di lantai sebentar, mungkin saya kasih tulang untukmu, hahaha. Anak muda, kalau tidak punya kemampuan jangan di sini. Bersikap sok kaya kalau tidak. Kamu panggil saya ayah angkat saya, biarkan kamu duduk di samping saya. Qin Feng memberi selamat ulang tahun, harus ada hadiah kan? Di rumah tidak ada yang mengajarimu datang dengan tangan kosong. Oh iya lupa. Kamu anak yatim. Hua Sinbo, tentu saja saya sudah siapkan hadiah. Dan itu sangat berharga. Tapi saya tidak tahu apakah keluarga Hua berani menerimanya. Keluarga Huang memberi ginseng tua 1000 tahun. Keluarga Wang memberi keramik tang berani tanya hadiahmu yang berharga. Bisa sebanding dengan mereka. Hualaoye, hadiah ini agak berat. Apakah kamu bisa menerimanya? Hadiah ini agak berat, apakah kamu bisa menerimanya? Berani memberi jam di pesta ulang tahun Hualaoye Zo. Benar-benar nekat. Anak kecil mengejekku, berani sekali kamu. Kakek Qin Feng, kamu keterlaluan. Hari ini ulang tahun kakekku, kamu datang memberi jam. Apakah kamu menganggap keluarga Hua tidak ada orangnya kemari? Pukul dia keluar. Saya lihat siapa yang berani. Qin Bos, 1 miliar uang tunai sudah siap, ada lagi yang perlu diperintahkan. Katanya kamu tidak ingin bekerja untukku lagi. Bisa melayani Qin Bos adalah kehormatan saya. Silakan Qin Bos memberikan perintah. Maaf Shidifen Bos, hari ini adalah pesta ulang tahun ayah kami. Anak haram ini keterlaluan, mohon Shidifen Bos. Berikan kami keluarga Hua sedikit muka setelah saya menanganinya. Saya akan meminta maaf kepada Anda. Kalian ini siapa? Berani meminta saya untuk memberikan muka. Qin Bos mau bagaimana, silakan beri perintah. Kamu. Sudah cukup, ini adalah Hua negara bukan negara beruang. Datang usir mereka keluar. Walawai, mengapa mara begitu besar? Saya bilang ichuelea yezio tidak tahu apakah perkataan saya berlaku atau tidak. Wali kota, kenapa Anda datang? Ayo. Silakan duduk. Walawai, saya datang bukan untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Dengar kabar penyelamat saya akan datang. Makanya datang ke sini. Anda tamu kehormatan penyelamat Anda. Tentu juga tamu kehormatan saya, di mana dia? Silakan masuk, langsung duduk di samping saya. Tunggu sebentar, setelah saya menangani anak kecil ini. Kita lanjutkan lagi. Jangan buru-buru. Hadiah ulang tahun penyelamat saya bilam Anda terima. Bagaimana hadiah ulang tahun siapa yang belum diterima? Sudah simiwa diterima tuan. Saya berani menolak hadiah ulang tahun. Walawai. Anda pura-pura tidak tahu apa. Hadiah ulang tahun penyelamat saya ada di sini. Dr. Kien, kebaikan Anda dulu tidak akan pernah saya lupakan. Hari ini khusus datang untuk berterima kasih kepada Dr. Kien. Hualaoye Zo, sekarang apakah saya punya hak
untuk memberikan selamat ulang tahun kepada Anda. Wali kota. Ini penyelamat yang Anda katakan. Hari ini saya datang hanya untuk satu hal, balas dendam. 15 tahun lalu keluarga Hua menyuruh Yutao membakar panti asuhan dan menjebak saya di dalamnya. Kenapa hari ini? Anda bisa memberikan penjelasan. Tidak menyangka Hua Laoyezo melakukan hal seperti ini tamat. Lehek bagaimana Hua Laoyezo minai lisekin ini? 15 tahun yang lalu. Kau membakar rumahku. Membuatku dan kakakku terpisah selama ini. Hari ini kau harus menerima ini. Jelaskan. Aku pikir apa? Api itu memang kusulut. Lalu kenapa? Jujur saja. Ada orang besar yang ingin kau mati. Kau tidak bisa melawan. Si tua bangka, aku juga akan memberitahumu. Hari ini adalah hari kehancuran keluargamu. Kau pikir dengan dukungan kau bisa bertindak semaumu. Aku beritahu kau. Keluargaku bukan yang bisa kau ganggu. Masalah dunia perselatan diselesaikan dengan cara dunia perselatan. Hua Laoyezo. Kekuatan keluarga bukanlah alatmu untuk menindas orang lain, Kin Bos. Kenapa kau di sini, Hua Laoyezo? Dulu juga master seni bela diri Tiongkok. Karena kedua keluarga ini punya dendam mematikan. Kenapa tidak ikuti aturan seni bela diri Tiongkok? Selesaikan ini hidup atau mati. Bagaimana? Apakah ini agak terlalu menindas si tua itu? Anak kecil. Saat aku membunuh dulu. Kau belum lahir. Maka hari ini aku akan mencobanya. Bualanmu tidak ada artinya, katakan. Siapa yang menyuruh keluargamu menyulut api? Kakek serang mereka, bunuh si anjing itu cepat. Polisi jangan bergerak jongkok. Hua Xinbo, kau sekarang dituduh menjual obat terlarang, bukti sudah jelas. Ikut kami. Apa yang kalian lakukan ini? Rumah keluarga kami pergi. Aku teman kepala polisi, kau tidak bisa menangkapku. Coba telepon dia. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Sudah bicara di kantor polisi. Kakek, tolong selamatkan aku. Kakek. Lepaskan cucuku. Aku akan memberitahumu siapa dalangnya. Keluarga Hua sudah banyak berbuat jahat, menjual obat terlarang, membuat banyak keluarga hancur, masih berani bernegosiasi denganku. Sudah kubilang, hari ini tak ada satupun dari keluarga Hua yang bisa lolos. Baiklah kalau begitu. Selamanya jangan berharap tahu rahasia ini. Hua Wanlo. Kakek. Qin Feng, aku akan membunuhmu. Hua Xinbo, kakekmu memang pantas menerima ini. Kamu lebih baik pikirkan bagaimana menjelaskan kasusmu. Tarap Hedang Danulet. Cepat. Xiao Feng buruk, Hua Xinbo diselamatkan. Jie, sepertinya ada konspirasi di balik ini. Xiao Feng, jangan panik dulu. Aku akan segera mengeluarkan surat pencarian untuk Hua Xinbo. Hanya bisa begini, Shi Difen, bantu aku cari tahu. Keluarga Liu mana yang dekat dengan keluarga Hua? Sangat mirip. Belum sempat bertanya nama kakek siapa. Terima kasih atas bantuan kakek hari ini. Tidak usah terima kasih, aku bantuan hari ini. Hanya sekadar bantuan kecil, tidak perlu disebut. Aku masih ada urusan duluan ya. Cari tahu siapa yang mengirim Qin Feng ke panti asuhan, patuhi perintah kepala keluarga. Apakah di sampingnya, dia lebih kuat dari kalian? Siapkan 2 tim. Lindungi kakak-kakak di sampingnya. Tuan Keluarga Hua sudah hanka kau bilang akan melindungi keluarga Hua, Tuan. Kau bilang Tuan berani tidak hormat pada Tuan, tutup mulutmu. Di pihak brigade, sudah ada bukti yang cukup. Masalah keluarga Hua, kali ini aku tidak bisa membantu. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Biarkan aku mati saja. Apakah kamu masih ingin balas dendam? Tentu saja, tapi keluarga Hua sudah hancur. Kakekku juga sudah meninggal. Bagaimana aku bisa balas dendam? Kamu hanya perlu bilang masih ingin balas dendam atau tidak. Tentu saja ingin. Baik, aku akan memberimu kekuatan. Tapi ada harganya. Apakah kamu sudah siap?
Asal bisa membunuh Qin Feng, aku akan lakukan apapun. Oke. Gimana rasanya? Aku sekarang merasa tubuhku penuh energi. Aku bilang. Menurunkan ilmu punya konsekuensi. Sebulan lagi tubuhmu akan meledak sendiri. Qin Feng, kali ini pasti kubunuh kau. Xiao Feng kali ini Hua Luizhou pasti tewas. Keluarga Hua disegel. Walaupun Hua Xinbo kabur tapi dendam tahun lalu sudah terbalaskan. Aku kembali kali ini cuma mau cari kalian. Lalu hidup bahagia bersama tapi semuanya datang bertubi-tubi. Aku sekarang nggak tahu harus lanjut menyelidiki atau enggak. Xiao Feng, kamu harus percaya diri. Kami semua akan mendampingimu apapun keputusanmu. Aku pasti dukung kamu. Kakak, Sudahlah Xiao Feng, kamu istirahat dulu sebentar. Kebetulan kakak keenammu lagi syuting di Haicheng. Mending kamu cari dia buat refreshing. kakak bilang kakak ke-6 lagi syuting di sini. Nggak kelihatan orangnya. Tolong kalian mau apa? Non, ini bukan salah kami tuan muda. Yang suruh kami lakukan ini. Lepasin aku, berapa dia kasih, aku kasih 2 kali lipat. Nggak bakal berguna. Antar dia ke alam baka. Berhenti berani ganggu kakak ke-6ku. Kamu kayaknya udah bosen hidup. Kakak cepat. Xiao Feng, kamu ngapain berhenti aduh? Kakak ke-6. Kakak ke-6, kamu nggak apa-apa kan? Xiao Feng, kamu mukulin mereka ngapain sih? Kami lagi syuting. Aduh, Kat, bagus banget. sutradara tadi maaf ya. Nggak apa-apa, mereka ini cuma figuran, mas. Kamu ini beneran jago. Ada minat gabung di film, kita jadi pemeran utama kedua. Gajinya nggak bakal dikit. Bukan sutradara, aku nggak bisa acting. Mending cari orang lain deh, ada apa sih? Siapa sih anak ini, peran ini kan udah janji buat aku. Orang nggak jelas cepat pergi. Bicara yang sopan, ini adikku. Kenapa kamu ada di mana-mana? Bukannya sudah bilang kamu nggak perlu main di film ini? Ini aktor pria kedua yang seharusnya. Sok bisa main harga karena bisa berantem. Sutradara udah lama pengen musir dia. Aku nggak habis pikir, mata kamu buta ya punya aku. Bintang laga nggak dipakai, malah nyari yang ini. Anak miskin yang cuma belajar 2 jurus dari orang tua. Kamu bilang apa? Bilang kamu, kenapa kamu marah ya? Belajar 2 jurus aja udah sok jago ya. Lepasin aku. Bilang aku boleh tapi ngatain guru aku. Kamu cari mati ya. Kalau berani lepasin aku, kita berantem. Kalau kamu menang peran ini, aku kasih ke kamu. Kalau aku menang, kamu harus minta maaf ke guru aku. Xiao Feng, jangan sok jago. Nggak apa-apa. Oke, kalau kamu menang aku nurut. Nggak usah buang waktu, aku udah latihan tinju dari kecil. Nggak percaya bisa kalah sama kamu, anak baru Jangan belajar. berdiri kayak gitu, resletingnya kebuka. Anak kecil cari mati, Xiao Feng, hati-hati. Cuma segini. Kamu. Aku lawan kamu, jangan lari. Minta maaf. Nggak. Minta maaf. Nggak. Minta maaf. Sudah Xiao Feng, jangan berantem lagi. Aduh. Ambulans, ambulans. Ambulans. Bagus, Qin Feng, 15 tahun nggak ketemu. Pertama ketemu langsung bikin aku kacau begini. Ini salah aku ya. Kalau kamu nggak jatuh ke air, aku nggak bakal lompat buat nyelamatin kamu. Aku nggak peduli, ini salah kamu. Oke, salah aku. Sutradara bilang mau kasih kamu peran pria kedua, gimana? Main film sama kakak. Jangan-jangan aku nggak bisa acting. Mending nggak usah. Aduh, udah lama nggak ketemu. Temani aku dong. Aduh, temani aku dong. K6, turunlah cepat. Aku tidak akan turun kalau kamu tidak setuju. Apa yang ada di saku kamu ini? Keras sekali. Hehe, K6. Jangan bicara padaku, brengsek. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mulai masuk ke dunia hiburan? Dunia itu tidak bersih loh. Dulu aku bertemu dengan pencari bakat di jalan. Anak perempuan selalu ingin jadi bintang. Film pertama hampir saja aku diganggu sutradara. Untungnya ada Haye yang mengadopsiku. Haye yang menolong dia tidak berhasil. Baguslah, kamu dari kecil memang bodoh. Aku paling khawatir sama kamu.
Siapa yang kamu maksud dengar dari Kak Dua? Kamu sangat ahli dalam pengobatan. Bisakah kamu membantu melihat Haye? Ini tergantung kondisi pasien. Kalau memang sudah waktunya, Dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu Haye sakit parah, obat tidak mempan. Hampir meninggal, tapi datang seorang ahli. Dia berhasil menyelamatkannya. Tapi ahli itu bilang, caranya hanya bertahan 5 tahun kemudian. Akan ada penerus yang melanjutkan. Sudah tahun kelima belum ada tanda-tanda. Dengan kemampuan keluarga Hai seharusnya bisa menemukannya. Sudah dicari, tapi keluarga Hai sehebat apapun tidak bisa mencari orang hanya dengan nama Tao. Nama tahu ahli itu apa? Sepertinya Tian Yunzi. Kenapa dia tidak memberitahuku? Xiao Feng kecil, Xiao Feng. Kamu baca apa? K6 penyakit ini. Mungkin aku bisa mengobatinya. Tadi kamu bilang harus lihat dulu baru bisa mengobati. Karena guruku namanya Tian Yunzi. Xiao Feng, nanti kamu diam saja, ikuti aku. Anak dan menantu Haye. Agak emosional. Tidak apa-apa Kak kita. Wah, Kiasin Meng sekarang. Berani sekali kamu. Siapapun berani kamu ajak ke rumah. Kamu ngomong apa sih, ini adikku? Adik kalian satu marga Kiao. Satu marga Kien. Aku lihat itu adik laki-laki ya. Keluarga Hai kami adalah keluarga terpandang, jangan bawa-bawa pria sembarangan. Jangan bawa mereka ke rumah, jaga ucapanmu. Aku dan Xiao Feng dulu tinggal di panti asuhan bersama, kali ini aku membawanya kemari untuk merawat kakek. Cukup Kiasin Meng, kamu tahu kondisi kakek. Berapa banyak dokter terkenal yang sudah dipanggil namun tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilihat oleh pemuda sombong ini? Istrimu telah mengundang tamu penting hari ini kalian. Lebih baik datang lain kali saja. Benar juga. Hari ini aku menghabiskan banyak uang mengundang tabib muda terkenal dari Hai Cheng, Bos Li, untuk merawat kakek. Jika dia tidak bisa menyelamatkan, kita harus mengundang guru Tian Yunzi tentang pemuda ini. Lebih baik suruh dia pergi sekarang. Kebetulan Tian Yunzi yang kalian maksud adalah guru saya. Pemuda berani sekali kamu. Berani mengaku-ngaku sebagai murid guru Tian Yunzi. Kakak dia benar-benar murid guru Tian Yunzi, katanya begitu. Katanya murid guru Tian Yunzi kamu langsung pergi ya? Saya juga bisa bilang kalau saya putri haram dari keluarga Kian, keluarga terkemuka di Hua. 5 tahun sudah berlalu. Xiao Feng muncul untuk merawat kakek, bukankah ini pertanda baik yang disebutkan oleh Dao Zhang Tian Yunzi? Mengapa kalian tidak percaya? Sudahlah, jangan bicara lagi. Kecuali kamu bisa memanggil Dao Zhang Tian Yunzi kemari, jika tidak, saya tidak akan membiarkan pemuda ini merawat kakek tua. Guru biasanya seperti burung liar tanpa jejak. Bagaikan naga yang sulit ditemui, saya juga tidak bisa menemukannya. Ternyata semua omong kosong. Jika tidak bisa menemukan orang itu, lalu bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu murid guru Tian Yunzi? Mengapa saya harus membuktikan? Saya datang semata-mata karena permintaan saudara ke-6ku Kiasin Meng. Jika kalian tidak percaya, lebih baik aku pergi saja. Keterampilan medis saya tidak semurah itu. Xiao Feng, jangan marah. Mereka adalah mereka, aku adalah aku. Haye selalu baik padaku. Tolong lihat dia sebentar, tolong selamatkan dia. Adik ke-6, jika kamu tidak bisa memutuskan untuk membiarkanku merawat Haye, maka ini tidak ada hubungannya denganmu, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Pemuda sialan, siapa yang kamu kutuk? Berani bertindak semaumu di rumah keluarga Hai, apa kamu percaya? Aku akan membuatmu merangkak keluar. Berani berbuat onar di keluarga Hai, percaya atau tidak? Aku akan membuatmu merangkak keluar. Kakak, tolong bicara dengan sopan. Xiao Feng datang dengan niat baik untuk mengobati kakek kalian, tidak berterima kasih saja sudah cukup. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar, kan niatnya baik. Kiasin Meng, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu rencanakan? Selama ini kamu makan dan pakai dari keluarga Hai. Sekarang entah dari mana bawa anak haram kecil. Mau makan yang besar, mau bagi harta ya? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani memaki kakak ke-6ku lagi, tunggu saja sampai lewat 7 hari. Berani semua berani, Kiasin Meng. Ini adik baikmu berani melawan dan memukulku. Jangan lari, aku akan panggil penjaga sekarang. Akan kuhancurkan wajahmu. Dokter kecil Li Bos datang. Li Bos datang, bagus sekali kakek kita. Akhirnya ada harapan. Li mendengar tentang kondisi Haye, penasaran juga. Jadi datang, tapi belum tentu bisa berhasil. Jangan terlalu bersemangat dulu, Nyonya. Saya paham mereka ini. Dia anak yatim yang dulu diadopsi kakek. Hari ini entah dari mana bawa penipu. Bahkan berani mengaku sebagai murid Taois Tian Yunzi, suamiku. Cepat usir si anak haram ini keluar. Aku akan bawa Li Bos ke kakek dulu. Penjaga mana sudah mati semua ya? Cepat usir mereka berdua keluar. Dokter kecil ketemu lagi. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa aku tidak boleh datang? Sejak berpisah hari itu baru sadar diri kurang mampu. Selama ini terus mencari jejak bos. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Tolong bos terima aku sebagai murid. Li Bos, ada apa ini?
Kamu salah orang kali. Dia mana pantas jadi guru Anda. Dia cuma penipu saja. Kalau Kian bos penipu lalu aku apa? Pandangan sempit. Kurasa keluarga Hai ini. Langsung siapkan upacara kematian saja. Terima murid tidak perlu, aku tidak ada waktu dan tenaga untuk mengajar. Keluarga Hai tidak percaya ilmu pengobatanku, aku pamit saja. Bos tidak mau mengobati murid akan ikut pergi. Maaf Hai bos. Kin bos. Aku yang salah tadi. Aku minta maaf. Anda orang besar, tolong selamatkan kakek kami. Demi nama kakak enam. Aku bisa memaafkanmu, tapi kalau kau menghina kakak enam lagi, aku tahu kau menghina kakak enam. Keluarga Hai ini tidak perlu ada lagi. Lihatlah Bos Li, aku akan mengobati kakek hari ini. Berapa banyak yang bisa kau pelajari tergantung nasibmu. Ya. Xiao Feng ini Hai. Ini energi sejati dari Master. Ternyata Hai sudah sembuh sejak lama. Apakah Master sengaja ingin aku berbuat baik pada keluarga Hai? Tapi kenapa? Xiao Feng, bisakah penyakit ini disembuhkan? Tenang, tidak ada masalah besar. Aku akan memberikan akupunktur pada kakek. Keluar. Tingkat tertinggi pengobatan adalah menggunakan energi untuk menggerakkan jarum, melancarkan meridian, menghilangkan kejahatan. Anak muda ini belajar. Ini di mana? Kakek, akhirnya kau bangun aku, Sin Meng. Sin Meng. Kau yang menemukan Master Tianyunzi. Adikku Qin Feng yang menyelamatkanmu. Dia adalah murid Master Tianyunzi. Kau akhirnya bangun, kakek. Ini hal kecil, tidak perlu disebut-sebut. Aku masih punya beberapa hal untuk ditanyakan Tuan Hai. Sin Meng, kau. Keluar dulu. Aku mau bicara dengan Qin Bos. Baik kakek, aku menunggu di luar. Bolehkah aku bertanya Tuan Hai, kenapa kau mengadopsi kakakku dulu, sebagai anak angkat? Dulu saat Master Tianyunzi menyembuhkanku, dia mengajukan permintaan, yaitu mengadopsi dan melindungi kakakmu. Apakah Masterku pernah bilang kenapa? Tidak, Mastermu hanya bilang 5 tahun kemudian. Sin Meng akan membawa kehidupan untukku. Sekarang kelihatannya terwujud pada Qin Bos. Silahkan pikir lagi, bos tua. Apakah Masterku pernah menyebutkanku? Tianyunzi sang Taois benar-benar misterius. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia punya murid seperti kamu. Bos Hai Lao, penyakit Anda sudah tidak ada masalah lagi. Cukup istirahat saja, saya pamit dulu. Waduh, Xiao Feng. Kakak tidak bisa menghubungi direktur. Apa ada sesuatu yang terjadi? Sial. Siapa ini Xiao Feng ya? Datang ya. Wah bos, ini siapa ya? Ming Yanse, Direktur. Saya ingin minta tolong. Kamu pasti mau bantu saya kan? Jangan tegang, Direktur. Asal kamu pata dan lakukan apa yang saya katakan. Saya jamin kamu aman. Kamu siapa, mau apa? Hahaha, siapa saya? Saya cuma hantu yang keluarga dan hidupnya hancur karena Qin Feng. Itu saja. Tidak mungkin. Xiao Feng bukan orang seperti itu. Direktur, kita berdagang yuk. Ini adalah pil San Gong. Asal kamu beri ini ke Qin Feng, suruh Qin Feng makan. Saya jamin kamu selamat. Bagaimana? Kamu mau saya bantu celakakan Xiao Feng? Mimpi kali. Dasar tua bangka, kamu berani melawan saya, bangun. Mati kau. Berhenti Huasinbo, kamu berani. Qin Feng, saya tahu kamu hebat. Tapi kamu bisa coba. Siapa yang lebih cepat, saya atau kamu? Huasinbo, masalah kita jangan libatkan keluarga. Lepaskan direktur, masalah kita berdua. Kamu tuju saya saja. Lalu keluarga saya bagaimana?
Kamu bunuh kakek, saya sekarang ngomong omong kosong. Huasinbo, tenang, kamu mau apa? Baru mau lepaskan direktur. Baik, saya kasih kamu kesempatan. Asal kamu berlutut kasih hormat ke kakek, saya langsung lepaskan orang tua ini. Asal kamu berlutut kasih hormat ke kakek, saya langsung lepaskan orang tua ini. Tidak boleh, Xiao Feng, jangan. Kenapa tidak mau berlutut ya? Kayaknya hubunganmu sama kakek ini gak terlalu dalamnya. Huasinbo, aku bisa berlutut. Tapi kamu harus lepaskan direktur dulu. Kamu nggak punya hak untuk tawar-menawar sama aku. Entah berlutut atau dia mati. Oke, aku berlutut. Xiao Feng, jangan. Kakek tua mati aja lu. Direktur, jangan. Nyawa bayar nyawa kakekku udah mati. Kamu juga nggak bakal enak yang berikutnya. Yang mati kamu. Direktur, aku akan selamatkan kamu sekarang. Aku bisa mengobati. Xiao Feng, waktuku nggak banyak. Dengerin aku kasih tahu rahasia. Aku bisa selamatkan kamu. Anakku. Aku kasih tahu kamu dulu. Kamu nggak dibuang di panti asuhan. Karena seorang pendeta bernama Tian Yunzi menitipkan kamu di sini sama aku. Mungkin sekarang keluargamu masih hidup dengan baik. Aku nggak mau keluarga. Aku cuma mau kamu hidup. Bodoh anakku, ingat. Harus cari Tian Yunzi. Harus cari dia. Dia akan kasih tahu kamu semua kebenaran. Nggak, direktur. Xiao Feng antar direktur buat terakhir kali. Direktur, kamu udah sibuk seumur hidup. Membesarkan banyak anak. Sekarang waktunya istirahat. Tenang, kakak-kakak akan aku urus. Dendamu juga pasti akan kubalas, aku akan bawa kepala Huasinbo buat memperingatimu, beritahu semua. Suruh semua orang ke Haicheng, meski Haicheng dibongkar habis-habisan, cari Huasinbo. Siap. Xiao Feng, kita pulang yuk. Kita nggak usah selidiki lagi, kita hidup baik-baik aja. Oke, aku nggak mau lihat kamu kayak gini lagi. Nggak, aku udah janji sama direktur. Harus cari Shifu, tanya semua asal-usulnya. Tapi aku nggak mau lihat kamu kayak gini. Xiao Feng, aku hanya ingin kau baik-baik saja. Aku percaya direktur juga berpikir seperti itu. Kakak pohon ingin diam tapi angin tak berhenti. Jika kita tidak menangkap Huasinbo suatu hari nanti, apa yang terjadi pada direktur akan terulang lagi. Ini adalah kesempatan terakhir aku harus menemukan guru untuk mengakhiri semua ini. 15 tahun sudah, guru. Semoga kau tidak mengecewakanku. Tua bangka, aku kembali. Keluar dan bertemu sebentar. Siapa berhenti, siapa kau? Mengapa kau ada di kuil guru, di mana guruku? Bagaimana jika aku bilang aku juga mencari Tian Yunzi? Apa kau percaya? Di siang bolong memakai pakaian ninja. Menutupi wajahmu, apa kau datang untuk membunuhnya? Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Sudah terlambat. Aku benar-benar tidak ingin berkelahi denganmu. Tuan Qien, bagaimana bisa kau? Yang harus datang akhirnya, datang juga Qin Feng. Izinkan aku bercerita tentang masa lalu lebih dari 20 tahun yang lalu. Dua orang muda yang sangat berbakat jatuh cinta. Mereka berasal dari negara Hua. Dua keluarga terkuat. Keluarga Qien dan keluarga Liu. Pernikahan mereka mendapat persetujuan dari semua orang. Pernikahan itu benar-benar menjadi sorotan dunia. Setahun kemudian, mereka memiliki seorang anak. Karena dia lahir di musim gugur, mari kita namai dia Qin Feng. Baiklah, aku dengarkan kata-katamu. Qin Feng. Anak itu adalah dirimu. Qin Feng. Anak itu dia adalah dirimu, Qin Feng.
Namun sayangnya kebahagiaan tak berlangsung lama. Ayahmu demi melatih kemampuan leluhur keluarga Qin, tubuh suci Kunlun, mengasingkan diri selama 2 bulan setelah keluar. Dia seperti orang yang berbeda. Nantian mau kemana kau? Xiao Feng masih 1 tahun, apa yang terjadi padamu? Tanda tangani ini, aku akan mengejar jalan abadi. Jangan halangi aku. Ayahmu menjadi gila setelah pergi. Dia meninggalkan keluarga Qin. Ibumu tidak bisa menerima kenyataan. Dia pergi mencari ayahmu. Tapi ketika mereka menemukan ibumu, hanya tinggal mayatnya saja. Mereka bilang ayahmu sudah gila. Dia membunuh ibumu. Keluarga Liu marah, dan tidak bisa menemukan ayahmu. Kemarahan mereka dilampiaskan padamu. Mereka bilang kamu adalah bintang sial. Kamu adalah anak haram. Mereka ingin membunuhmu. Aku akan mengirisnya 1000 kali. Untuk keselamatanmu. Kakekmu sendiri yang membawamu ke kuil Tao ini. Itu adalah Taois Tianyunzi. Anak ini ada hubungannya denganku. Tapi entah kenapa dia menitipkanmu di panti asuhan Lantian. Meski begitu, keluarga Liu masih menemukan jejakmu. Pada tahun itu, api yang membakar panti asuhan adalah keluarga Liu, yang menyuruh keluarga Hua melakukannya. Jadi kamu adalah... Benar, aku adalah kakekmu Qin Feng. Kingi. Ayahku meninggalkan ibuku. Keluarga juga meninggalkanku. Kakekku mengirim orang untuk membunuhku, membakar panti asuhan sementara aku bodoh. Berjuang keras di luar. Hanya untuk mencari kebenaran. Xiao Feng, mengirimmu pergi adalah untuk melindungimu. Selama belasan tahun ini, aku terus mencarimu sampai suatu hari. Wali kota Hai memberitahuku bahwa dia menemukan ahli waris Tai Shenzhen. Saat aku melihatmu pertama kali, aku langsung tahu kamu adalah cucuku. Cukup. Mulai sekarang aku adalah Qin Feng. Qin Feng dari panti asuhan Lantian. Qin Feng dari 7 kakak perempuanku. Bukan Qin Feng dari keluargamu Qin. Kalian telah meninggalkanku. Sejak saat itu kita sudah putus hubungan dan tidak saling berutang. Xiao Feng. Pergi. Sialan. Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Siapa? Xiao Feng, ini aku. Qi Ji, kenapa kau ada di sini? Guru Tianyunzi menyuruhku menunggumu di sini. Dia bilang kamu akan menghadapi cobaan ini. Qi Ji, kamu kenal guru. Lalu cobaan apa ini? Sebenarnya aku bukan anak yatim. Gurulah yang membesarkanku. Menurut senioritas kamu harus memanggilku Shiji. Kamu memiliki tubuh suci Kunlun sejak lahir. Belajar kungfu Kunlun dan jarum ajaib Tai dari guru. Rezekimu terlalu kuat, pasti ada cobaan. Ini adalah cobaan duniawi. Guru membiarkanmu masuk ke dunia. Membuatmu mengalami penderitaan manusia. Melatih tekad yang kuat untuk melewati cobaan. Kungfu agungmu sudah sempurna. Tapi semua ini bukan yang aku inginkan. Aku hanya ingin menjadi orang biasa. Hanya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Apakah itu salah? Xiao Feng, ini bukan salahmu. Tapi takdir memang begitu, kita harus menghadapinya. Meski aku tidak bisa membantumu, setidaknya aku dan saudari-saudarimu akan selalu menemanimu. Ya, aku masih punya saudari. Tuanku, kali ini aku gagal. Silakan hukum aku. Benar-benar sampah. Tuanku Qin Feng terlalu kuat. Bawahan ini benar-benar tidak yakin bisa mengalahkannya. Mohon tuanku memberi aku sedikit kekuatan lagi. Aku pasti akan membunuh Qin Feng. Akan kuberi beberapa persen lagi. Tapi mungkin juga tidak akan berhasil, jangan repot-repot. Pergi dan bawa saudari-saudarinya ke sini. Qin Feng pasti akan datang sendiri. Kematian kepala sekolah kali ini memberi tekanan besar pada Xiao Feng. Salahku waktu itu pergi ke keluarga Hua untuk urusan kehilangan jejak Hua Xinbo. Kalau tidak, kepala sekolah tidak akan. Tidak ada yang menyangka Hua Xinbo bisa begitu keji, menyerang kepala sekolah. Entah bagaimana kabar Xiao Feng sekarang. Wah, ada yang datang. Wah, semua cewek cantik ada di sini ya. Ayo ikut aku. Hua Xinbo, kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa, cuma mau ngajak beberapa cewek cantik datang ke tempatku. Sekalian sama Qin Feng. Si anak haram ini kita hitung-hitung. Hua Xinbo, kamu membunuh kepala sekolah. Aku minta kamu bayar nyawa. Kakak ketiga. Hua
Huasinbo, kamu tega sama cewek. Ngebantai kayak gini kamu masih manusia gak sih? Manusia. Sejak keluarga Hua dihancurkan, aku udah mati. Sekarang aku cuma hantu gentayangan yang mau cari Qin Feng. Minta nyawa. Bawa mereka semua. Kalian mau apa? Jangan sentuh kakakku. Infeng. Denger gak? Malam ini jam 8 gudang utara kota. Jangan sampai gak dateng. King Qiu udah nunggu lama ya gak papa. Qin Feng bentar lagi dateng. Nanti aku anterin kalian bareng-bareng. Hah, sampai sekarang aja. Masih sok suci ya Huasinbo. Aku bilang terakhir kali. Kita gak kenal, jangan panggil namaku. Aku jijik dengerinnya. Udah mau mati masih keras kepala. Jangan harap Qin Feng bisa nyelamatin kalian malam ini. Aku kasih tahu kalian malam ini. Kalian gak bakal ada yang lolos. Udah waktunya kita mulai. Bahenti. Huasinbo, kamu cari mati ya? Wah, Qin Feng. Kamu berani sentuh kakak kakakku. satu helai rambut pun aku minta nyawamu, ayo. Bunuh aku, ayo wong aku. Udah gak bakal hidup sebulan lagi. Aku gak takut mati. Hahaha, lepasin mereka. Ada apa kamu serang aku aja? Kamu mau nyelamatin mereka ya? Boleh. Ini adalah pil kehilangan tenaga asal kamu memakannya. Aku akan segera melepaskan mereka, Xiao Feng. Jangan pedulikan, cepat pergi, baik. Aku makan. Xiao Feng. Sekarang, Bisa lepaskan mereka kan? Kamu lepaskan aku. Xiao Feng. Qin Feng, oh Qin Feng. Kamu tahu berapa lama aku menunggu hari ini? Lepaskan mereka. Xiao Feng. Huasinbo, kamu ini binatang. Bukannya kamu jago bertarung. Ayo pukul aku. Lepaskan. Kamu pamer. Kamu pikir kamu tampannya. Sekarang kamu seperti anjing. Sekarang. Giliran kalian. Jujur saja Qin. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Aku akan membuat kalian semua mati untuk keluarga Huaku.